Ummu Habibah, seorang perempuan mulia yang merupakan anak dari salah satu pemuka-pemuka Quraisy yang di awal-awal Islam gigih dalam membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari pemuka Quraisy yang besar permusuhannya dengan Nabi besar Muhammad. Ummu Habibah namanya, binti Abu Sufyan, Abi Sufyan bin Harb. Bapaknya nih teman-teman, itu adalah teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf gitu. Yang bangsa kayak pemuka-pemuka Quraisy itu loh. Yang kerjaannya tiap hari meeting. Gimana caranya mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar permusuhannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan memang bukan hanya mereka benci kemudian mereka jadi besar, bukan. Mereka memang orang-orang besar yang membenci Nabi Muhammad. Gitu ya. Bukan karena benci Nabi Muhammad dia jadi orang besar, karena memang gak ada ceritanya orang gara-gara benci jadi besar. Gak ada ceritanya orang gara-gara benci jadi besar. Kalau gara-gara cinta jadi besar banyak. Gara-gara cinta sama ulama akhirnya jadi besar. Gara-gara cinta sama aulia akhirnya jadi besar. Gara-gara cinta sama anbiya akhirnya jadi besar. Terutamanya gara-gara cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta kepada beliau membesarkan para pecinta-pecintanya. Tapi sebaliknya justru nggak ada. Nggak ada orang karena kebencian dengan seseorang dia jadi besar gitu. Karena memang Allah SWT tidak memperkenankan seseorang untuk benci kepada orang lain kecuali kepada setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Makanya kalau lagi sebel sama orang, benci sama orang, liatin dia tuh setan apa bukan. Selagi dia bukan setan, kita tidak diperkenankan untuk Ustazah kalau benci sama perbuatannya boleh gak? Boleh. Boleh. Itu malah salah satu bagian dari tanda-tanda iman. Kita benci sama perbuatan yang kita tahu itu adalah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitu ya? Kalau benci sama orangnya nggak apa-apa gitu. Ada orang yang bahasanya kasar, kata-katanya nggak enak didengar, gitu. Kita benci, bukan sama orangnya, tapi sama perbuatannya. Apa bedanya Ustazah? Gini nih, biar gampang. Bayangin kalau orang itu jadi baik, kamu seneng apa tetap sebel sama tuh orang? Enggak, ini bukan pertanyaan. Kamu hanya perlu membayangkan. Jadi kalau lagi sebel sama orang, gitu ya. Bayangin kalau orang itu nggak gitu lagi, kamu seneng apa sebel? Teman-teman sekalian, kalau kamu ngebayangin, biar kata dia kayak gimana nih, biar kata dia tetap misalnya gitu ya, dia jadi rajin hadir majelis, dia bangun tahajud, dia apa, kamu tahu dia adalah orang yang berusaha untuk jadi baik, hati kamu tetap sebel, bawaan ngeliat muka dia aja gue enak banget dah. Misal gitu, ya ampun kenapa gitu ya, sebel banget sampai ngebayangin aja pengen muntah, misal. Nah tuh kalau kayak begitu artinya kamu benci sama orangnya. Kamu benci sama orangnya. Nah benci sama orang itu gak boleh. Karena ibu-ibu saudaraku sekalian saya rasa nih,
Ini kalau ngebayangin orang biasa nggak langsung ngerti nih. Coba bayangin mantan suami. Misalnya yang punya mantan, gitu kan? Kalau dia baik gitu, apakah hati kamu tetap benci kepadanya? Nah itu. Bukan artinya kalau kamu nggak benci itu kamu mau balikan sama dia, bukan. Tapi rasa benci yang ada dalam hatimu, kebencian, dendam itu. Atau kalau susah nih bayangin mantan suami, saya gampang nih, ibu-ibu tahu nih saya cara mikirnya. Bayangin pelakor. Perempuan yang mengganggu suamimu, merayu suamimu gitu. Kamu bayangin kalau dia jadi perempuan baik, maksudnya yang udah enggak gitu lagi gitu kan, depan waktu gitu. Kamu tetap sebel sama dia. Apa kamu udah hilang kebencian sama dia? Gak yakin saya. Itu bikin kamu tahu kamu bencinya sama orangnya atau bencinya sama perbuatannya. Kalau benci sama perbuatannya nggak apa-apa, boleh. Perbuatan yang dibenci dengan syarat yang memang melanggar aturan Allah. Tapi kalau perbuatan yang dibenci itu suatu hal yang cuman urusan beda pilihan, kamu lebih suka bubur diaduk dan dia lebih suka bubur yang gak diaduk. Nah kalau kayak gitu urusannya gitu kan, nah, gak perlu sampai segitu bencinya. Atau sekedar benci sama pilihan, dia mau nyoblos nomor 1, sebelahnya suaminya gitu, atau orang lain mau nyoblos nomor 2. Nah itu pilihan teman-teman sekalian, pilihan. Gak masalah begitu kan ya. Maka itu dia tuh. Ini si Abu Sufyan, kebenciannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Bersama dengan antek-antek pemuka-pemuka Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy. Memang dari awal mereka adalah tokoh-tokoh teman-teman. Tokoh-tokoh yang kaya. Nasabnya mulia. Orangnya dermawan. Ini saya kasih tahu ya. Orang-orang besar itu hampir rata-rata selain daripada ketika mereka benci Nabi Muhammad, punya kebencian kepada Nabi Muhammad, tapi mereka itu memang bukan tipe-tipe orang yang pelit gitu. Karena nggak ada ceritanya orang pelit jadi orang besar. Nggak ada ceritanya. Orang pelit jadi orang besar. Kalau dimintain sumbangan udah bawa surga tetap aja 5.000. Tuh. Ada tuh suka kan kalau di pengumuman di mana tuh, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, sambil diiniin kencelengan. Yang nggak punya ditaruh duit 5.000. Ini pulang 5.000 itu cuman kelebihan dari uang ongkos transportasi dia pulang ke rumah. Kalau dia diminta lebih, kayak punya ongkos nih buat pulang. Sebelahnya orang kaya juga ngelihat sebelah 5.000 juga. Ada tuh yang kayak gitu. Yang di sini nggak gitu sih. Mirip doang. Ummu Habibah teman-teman sekalian. Ketika Islam datang dia udah nikah. Ketika Nabi Muhammad mulai nih bawa ajaran agama Islam, dia udah nikah sama seorang laki-laki namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ya, Ubaidillah bin Jahsh. Baik si perempuan ini. Suaminya juga ya baik lah gitu.
Bapaknya juga sebenarnya laki-laki baik, laki-laki kuat, pendirian, laki-laki seperti yang tadi saya sampaikan, dermawan, kaya raya, punya pengaruh di masyarakat gitu kan. Yang kayak begini nih, kalau masuk dalam agama Islam juga mulia teman-teman. Kalau kemudian ngebenci gitu kan, itu juga besar permusuhannya gitu. Karena mereka punya power, mereka punya kuasa untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, pemuka-pemuka Quraisy tuh terlepas dari sebagian besar di antara mereka ketika Islam datang jadi pemuka-pemuka orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad. Tapi mereka bersifat dengan sifat-sifatnya orang besar. Itu tadi dermawan, apalagi enggak bohong. Itu tuh gampang bohong bukan sifatnya orang-orang besar. Bukan sifatnya orang-orang besar. Orang besar tuh enggak gampangan bohong. Makanya kalau kamu ngelihat kok saya gampang bohong ya kamu orang kecil. Pengen membesarkan dirimu, pengen membesarkan hidupmu, mulailah dengan tidak bohong. Gak bohong. Sehingga sekalian saya muliakan, makanya nih yang nyebarin berita-berita Hubabah mau datang ke sini, tuh. Mana dia nih muka-mukanya nih. Teman-teman, kalau apa-apa itu lihat di Instagram saya. Hubabah Nur kalau datang saya pasti pengumumannya udah jauh-jauh waktu. Udah pasti bakalan saya tulisin namanya. Kamu pikir saya bakalan ngasih kejutan gitu? Ya nggak mungkin banget gitu. Saya nggak ngerti tuh ceritanya gimana asalnya gitu. Apa karena judulnya Ummi Habibah gitu kan? Mirip-mirip sama Ummi Hubabah gitu ya. Ini nggak ngerti juga nih kalau kita memang pembahasannya sedang membahas keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mestinya di bawah Ummi Habibah tuh ditulisin istri Nabi Muhammad, begitu ya? Kemarin nih kelupaan gitu kan mau nulisinnya. Jadi kirain Ummi Habibah, Ummi Hubabah, Hubabah Nur. Menurut saya yang benar-benar salah nih ya. Nih kalau itu kan keliru nih. Nih yang salah siapa coba? Yang salah yang udah tahu dia sok tahu nyebarin berita itu. No dia no. No tuh. Nggak tahu tuh saya siapa dia orang. Itu sifatnya orang besar teman-teman saya sekalian. Sifatnya orang besar nggak bohong. Sifatnya orang besar tidak ingkar janji. Nggak ingkar janji. Sifatnya orang besar. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf gitu kan ya. Kemudian si Abu Sufyan bin Harb, meskipun sesudah datangnya Islam mereka adalah orang-orang yang penuh kebencian kepada Nabi Muhammad, tapi mereka memang bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu. Karena nggak akan jadi orang besar walaupun dalam hal kekafiran atau lain sebagainya, kecuali memang bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu teman-teman. Kembali kepada Abu Sufyan, ketika datang Islam memang teman-teman, Mekah itu kan bukan kota yang waktu itu tuh menguasai dunia, bukan. Ya sampai sekarang pun bukan. Kita kalau ditanya tentang negara adik kuasa, pasti jawabannya adalah Amerika. Sekarang nih Amerika dan Cina. Sebelumnya zaman saya kecil Amerika dan Rusia. Tapi kemudian terjadi peperangan dan lain sebagainya, bercerai-berai Rusianya, gitu kan ya. Nah, sekarang nih negaranya yang paling kuat adalah Amerika dan Cina. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi di masa itu
kota Mekah meskipun memang dari sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim sampai ke masa tersebut selalu jadi rujukan untuk orang-orang beriman berangkat pergi haji yang mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bangsa Arab, keturunannya Nabi Ismail yang ada di mana-mana negara, mana-mana tempat kalau datang musim haji mereka berangkat pergi ke haji di bulan haji Dzulhijjah. Dan haji itu dari dulu di zamannya Nabi Allah Ibrahim, bahkan dari zamannya Nabi Adam alaihissalam yang namanya haji itu ya perginya ke Mekah, bukan Tanah Abang. Lagi ngapain sih kamu? Lagi tawaf. Blok A, blok B. Masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, meskipun begitu tapi memang tidak menjadikan Mekah sebagai kota metropolitan gitu. Misalnya enggak gitu ya. Sekarang pun bahkan bukan. Kan begitu kan? Kota metropolitan lebih ke Washington DC misalnya gitu. New York kan begitu tuh. Bahkan mungkin Jakarta gitu kan ya. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi itu di Mekah itu pada zaman tersebut ketika muncul seorang nabi gitu kan, para pemuka-pemuka Quraisy yang ngerasa kayak yang kagak-kagak aja nih. Dia pikir dia siapa sih Muhammad nih, kita tahu lahirannya. Kita tahu dia anaknya siapa, ponakan kita gitu kan. Kayak di depan mata mereka gitu, main-mainan di depan Ka'bah. Masa kecil-kecilannya emang anak bagus, tapi jadi nabi tunggu dulu. Nabi akhirul zaman kagak dah kali dah. Masa Muhammad kek? Enggak nih. Kenapa itu si Muhammad? Ih, belakangan emang suka ke gua. Kena nih kayaknya nih. Gitu. Maka mulailah mereka dari perasaan kayak yang gak mungkin deh Muhammad. Akhirnya kebawaan hasut. Kayak kalau pantes-pantes tuh bukan dia deh. Ya iyalah. Kayak kagak. Pinter kagak. Umi Nabi Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Secara akademis itu, secara inian ya, pendidikan kayak belajar membaca, belajar menulis tuh enggak teman-teman. Malah justru Sayyidah Khadijah iya. Nabi Muhammad enggak gitu. Karenanya jadi kayak bahan yang, ini Muhammad nih dia pikir nih dia bisa jadi nabi tuh gara-gara apa? Allah kan kalau bikin seseorang jadi nabi, kan pasti Allah udah pikirin nih caranya dia meluaskan dakwahnya tuh kayak gimana gitu. Orang meluaskan dakwah itu kan pasti dengan harta. Dia miskin, bini yang kaya. Kayaknya juga gak seberapa juga. Maksudnya bukan yang kayak punya rumah dari emas gitu-gitu, enggak juga gitu. Dia pinter kagak gitu. Dia orang yang bergaul dengan masyarakat enggak gitu kan. Gak pantas nih Muhammad nih. Kalau misalnya wahyu diturunkan ke Mekah, pantasnya siapa dong? Ya saya. Pikirnya Abu Sufyan. Ya saya. Pikirnya Abu Lahab. Ya saya. Pikirnya Abu Jahal. Gitu. Maka akhirnya dari perasaan yang seperti itu mulailah mereka membentuk komplotan. Sering bareng tuh. Barengnya bukan dalam kebaikan tapi dalam keburukan. Mereka meeting sana, meeting sini. Apa nih yang bisa kita lakukan? Ya udah dah kalau gitu, kita lemparin nih Muhammad kayak debu. Ya udah dah kalau gitu,
kita pukulin nih Muhammad, tarkan dia tawaf nih. Kalau jam segini nih, dia tawaf nih, yuk kita keroyok bareng-bareng. Itu segala macam cara mereka lakukan. Di awal-awal Islam itu Nabi Muhammad kalau keluar rumah jarang pulang dalam keadaan selamat, teman-teman. Kamu pikir Nabi jadi Nabi bawa ajaran agama Islam tuh kayak ulama-ulama zaman sekarang pegang mic di masjid semua orang kumpul gitu? Nggak gitu, nggak gampang. Semuanya pakai perjuangan. Bahkan ulama-ulama yang kamu lihat besar-besar gitu ya, kayak Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Hubabanur. Beliau juga mengawali dakwah juga bukan dengan sesuatu hal yang mudah. Saya sangat tahu bagaimana usaha mereka untuk berdakwah dari sejak awal-awalnya. Teman-teman sekalian, akhirnya di antara meeting mereka nih, dapat setahun, 2 tahun kumpul-kumpul mereka gitu ya, mengganggu Nabi Muhammad. Suatu waktu Abu Sufyan datang dalam keadaan muka merah padam karena ternyata anaknya masuk Islam. Kayak apa itu coba? Malu, gak punya muka ngerasanya. Tiap ketemu sama orang bilang gini, gimana kabar anak ente? Kamu nih gimana mau melindungi bangsa kita dari sihirnya Muhammad? Kalau bahkan anak kamu sendiri udah kena. Gimana ente Bu Sufyan? Iya dia tuh ya gimana ya? Aduh repot nih saya. Dari mulai dipanggil si Ummu Habibah, dia bilang namanya aslinya Romlah. Ente yang bener aja, jangan bikin malu bapak. Balik buruan ke agama kita. Kamu ntar kena laknatnya Hubal. Kamu ntar kena laknatnya Manat, Uzza, Lata. Kamu gimana ceritanya nih? Oh deh dari mulai dimarah-marahin sampai ibarat kata nih ya, tiap bulan bisa dikirimin sama bapaknya kan kaya nih. Muhabibah sama Ubaidillah nih si suaminya nih nggak seberapa juga gitu. Dari mulai yang bantuan-bantuan secara materi nggak dikasih gitu kan. Tapi tetap aja Ummu Habibah tetap pada pendiriannya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Emang cahaya tuh kalau udah nyala, cahaya tuh udah bersinar teman-teman, mau dipadamin pakai apa aja susah. Itu kan? Usaha orang segala macam, ya nggak bisa aja gitu. Udah tenang aja. Kalau kamu berada dalam jalan cahaya, ya udah nggak usah takut, nggak usah takut, gitu kan? Kalau kamu emang berada dalam jalan cahaya nggak usah takut. Kalau kamu masih takut juga, berarti pertanyakan niatmu untuk apa. Mau hadir majelis nih tapi takut. Takut apa? Takut nggak dapat tempat. Kamu harus mempertanyakan niat kamu ngaji buat apa. Wah nih kalau datang jam segini saya nggak bisa dapat depan nih. Ya nggak apa-apa kalau nggak dapat depan, emang apa? Teman-teman sekalian saya kasih tahu. Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di masa saya ada di sana, bahkan di masa-masa sesudah pun ya, itu Habib Umar bin Hafid kalau beliau sedang longgar waktunya, sedang luang waktunya, Habib Umar yang kamu tahu itu loh, yang kayak begitu kebesarannya, keagungannya. Itu kalau beliau sedang beliau menghadiri majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di masa hidup beliau tentu saja, sekarang beliau sudah wafat ya. Beliau hadir di Masjid Jami'. Ada majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri teman-teman.
itu beliau akan hadir dan duduk di soft yang beliau dapati. Nggak ada ceritanya, Habib Umar. Orang-orang kayak begitu juga enggak, Habib Umarnya juga enggak yang maju ke depan gitu kan. Karena beliau ulama, mungkin waktu itu belum jadi ulama teman-teman. Sudah pondok pesantrennya, santrinya udah sangat banyak. Udah yang beliau sendiri di kota Tarim, itu majelisnya udah yang paling besar teman-teman sekalian. Tapi beliau kalau memang hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau duduk di mana aja soft yang beliau dapat. Kenapa gitu? Niatnya mau nyari ilmu. Bukan mau nunjukin sama orang kalau saya apa? Kita semua hamba Allah SWT. Tapi ustazah kalau datang kemana-mana duduk di depan, ya mau ceramah. Kamu mau suruh saya duduk di mana? Mic-nya nggak nyampe. Tapi ustazah, pernah nggak ustazah kalau hadir gitu di majelis nggak ceramah? Pernah. Beberapa waktu yang lalu saat Hubabah Nur sedang datang ke sini, ke Jakarta sini, ada beberapa majelis yang sifatnya khusus gitu ya. Saya tidak sedang menerjemah, ya saya akan duduk di mana tempat aja. Datang hadir duduk di mana tempat aja yang saya bisa. Cuman saya memang usaha biar Hubabah itu kelihatan saya. Kenapa? Kalau Hubabah mau ada perlu apa-apa, beliau tuh pasti akan nyari orang yang beliau kenal untuk minta tolong. Halimah ambilkan saya air misalnya. Gitu kan, nggak yang asal-asal, takutnya orangnya kagak ngerti bahasanya. Minta air dibawain sendal. Jadi nggak perlu tuh, asli teman-teman saudara sekalian, ini masalah adab nih, saya harus peringatkan juga. Ya, kamu hadir di satu majelis, ketawaduan hatimu itu mempengaruhi dapatnya ilmu dan kemanfaatan, keberkahan dalam sebuah majelis. Enggak harus duduk di depan, enggak harus. Kalau memang kamu pengen hadir di depan dan memang kamu datangnya awal, ya silakan gitu. Kalau misalnya enggak gitu kan, di soft berapa aja gitu, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Dan menurut saya duduk di depan dengan perasaan bahwa saya dong, dengan yang duduk di belakang dengan perasaan bahwa alhamdulillah masih bisa kelihatan walaupun ustadzanya kecil, saya zoom nggak bisa, tapi alhamdulillah masih kelihatan juga gitu. Atau alhamdulillah masih bisa hadir dengar suaranya walaupun nggak bisa kelihatan mukanya. Misalnya gitu, makasih ya Allah, itu yang didapat dari yang di belakang tadi itu dengan perasaan syukur jauh lebih besar daripada yang didapat dari orang yang duduk di depan dengan perasaan merasa diri sebagai seseorang. Hati-hati sama adab dalam menuntut ilmu. Hati-hati, waktunya menuntut ilmu gitu kan, pakai adabnya begitu. Teman-teman sekalian, saya muliakan teman-teman saya nih, panitia-panitia juga. Kalau misalnya hadir di majelis yang lain ya duduk di mana aja. Enggak juga tuh minta ustazah VIP, enggak ada. Enggak ada. Begitu kan, yuk mudah-mudahan kita bisa jaga adab. Kita bisa jaga akhlak kita insya Allah. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Ummu Habibah ini tadi ya, adab Ummu Habibah. Tapi depan bapaknya dia nggak nyolot juga. Sorry ya Pak, hidayahnya udah datang. Saya nggak bisa lagi ngikutin jalan hidup bapak. Ya bapak, dadah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Najasyi. Berangkatlah kalian ke sana. Berangkat rombongan. Di antaranya ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, pimpinan rombongan itu ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian,
Beliau ini adalah sepupu sama baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, seseorang yang sangat amat disayangi sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi sayang banget sama dia, dan salah satu dari orang yang wajahnya paling mirip sama Nabi Muhammad. Itu ada 5 orang dari kerabatnya Nabi, mukanya paling mirip banget sama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, bahkan yang paling miripnya adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sama istrinya Asma binti Umais. Berangkat tuh, mereka itu pergi ke Habasyah. Enggak pamitan dong sama bapaknya, ya udah pasti. Bapaknya pasti bakalan nyegah dengan segala macam cara, sembunyi-sembunyi berangkat hijrah. Bapaknya tinggal kalang kabut aja, Abu Sufyan bin Harb. Begitu tahu bahwa anaknya udah pergi nih ke Habasyah, cari tahu, cari informasi, gimana sih Habasyah itu. Akhirnya tahulah dia bahwa Habasyah itu rajanya beragama Nasara, beragama Nasrani. Seorang yang Nasrani, teman-teman, mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia bayar orang. Beberapa pemuda-pemuda yang pinter-pinter, yang cakep-cakep, panggil sama dia. Saya minta kalian pergi ke Habasyah, ngomong sama rajanya, biar jelas nih rajanya nih mau nerima orang-orang yang keluar dari agamanya di sini nih. Biar mereka tahu siapa yang datang itu, orang-orang yang gak seiman sama dia, orang-orang yang memusuhi Nasrani. Bilangin sama mereka tuh, udah tuh dibikinlah sama mereka tulisan yang nanti akan dibacakan sama di hadapan Raja Najasyi. Gitu. Berangkat nih pemuda-pemuda ini nih, sampailah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang kayak Yaman gitu loh, teman-teman. Habasyah itu sebenarnya kayak di Habasyah itu Ethiopia ya, maaf bukan Yaman. Afrika. Habasyah itu di Afrika. Berangkat nih mereka nih dari Arab Saudi, dari Saudi Arabia, dari Mekah, berangkat tuh naik kuda sampailah ke Habasyah. Ngadep kepada rajanya, utusan Mekah. Diterima dong. Habisnya itu kemudian dia ngadep sama rajanya, dibilangin, Tuan Raja, kami ini adalah utusan pemuka-pemuka Quraisy dari Mekah. Kami ingin menyampaikan pesan dari pemuka-pemuka Quraisy yang sentosa, damai, aman, tentram ini. Beberapa orang-orang kami yang kafir kepada agamamu dan kafir kepada agama kami juga. Dia murtad dari kami, keluar dari agama kami, dan dia juga nggak ikut agamamu. Akan mengatakan tentang Tuhanmu fitnahan-fitnahan yang sangat besar. Karena agama Nasrani itu kan mengklaim bahwa Nabi Isa itu kan anak Tuhan, gitu ya, atau Tuhan. Tapi itu kan agama Nasrani yang sekarang-sekarang. Tapi itu banyak juga tuh sempilan-sempilan yang seperti itu juga di masa-masa dahulu itu. Dia juga nggak beriman kepada Tuhan kalian dan mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang Tuhan kalian. Kalau raja berkenan, kami akan ambil balik orang-orang tersebut, akan kami bawa pulang ke negeri kami untuk kami didik dan tidak menyusahkan kalian di tempat ini. Oh iya, kabarnya kemarinan ada tuh ya, kata rajanya. Coba kalau gitu, panggil utusan mereka. Gak usah banyak-banyak, beberapa orang aja. Bawa kemari, saya mau dengar keterangan mereka itu. Maka mereka begitu dikabarin gitu kan, yang kemarin datang dari Mekah, Raja Najasyi mau berbicara kepada kalian.
Mereka langsung meeting dadakan, siapa nih utusannya nih, siapa nih. Kemudian diutuslah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Berangkat Sayyidina Ja'far sama beberapa orang, kemudian sampailah di sana ngeliatin, wah ini pemuda-pemuda umuran hampir mirip-mirip sama Sayyidina Ja'far, tapi ya mereka tahu bahwa ini adalah utusan pemuka-pemuka Quraisy. Raja Najasyi bilang, nih teman-teman kalian, beliau bijak ya, nih teman-teman kalian nih dari Mekah, dari Quraisy, kalian kenal Tuhan. Dia datang kemari nih katanya menyampaikan pesan-pesan, mereka mengharap kalian nih dibawa kembali ke Mekah, dikembalikan lagi. Dengan alasan bahwa kalian adalah orang yang telah menfitnah agama kami. Coba saya mau tanya. Baik Tuan, akan kami jawab. Kata Sayyidina Ja'far. Siapa Isa bin Maryam menurut kalian? Sayyidina Ja'far kemudian membacakan firman Allah SWT dalam surat Maryam, bahwasanya Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa adalah orang-orang soleh. Bahkan Nabi Isa adalah ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Gitu ya? Bahwa Nabi Isa adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan. Maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniupkan ruh langsung dalam rahim Sayyidah Maryam tanpa lewat perantaraan hubungan badan, tanpa lewat sperma. Kan begitu? Ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Begitu. Dan beliau ketika dewasanya diutus Allah menjadi seorang rasul. Beliau adalah nabi yang memberi kabar gembira dengan keberadaan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa adalah seorang nabi yang salah satu tugasnya adalah memberi kabar gembira kepada umat bahwasanya akan segera terutus seorang nabi sesudah Nabi Isa bernama Ahmad, bernama Muhammad. Dengar senyum-senyum. Dibacakan firman-firman Allah dalam surat Maryam, dalam surat Al-Imran. Berlinangan air mata dari Raja Najasyi. Orang tuh nyari kebenaran beda sama orang nyari pembenaran. Hati-hati. Kamu kalau lagi debat, coba tuh perhatikan bener-bener. Nyari kebenaran atau nyari pembenaran. Apa bedanya? Kalau kebenaran walaupun disampaikan sama pihak lawan, kamu akan menerimanya. Itu namanya kamu nyari kebenaran. Tapi kalau kamu nyari pembenaran, harus yang keluar dari lisanmu lah. Yang kamu anggap benar tersebut, itu kamu gak nyari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Sehingga sekalian, Raja Najasyi gak nyari pembenaran, melainkan mencari kebenaran. Karenanya begitu dibacakan firman-firman Allah, darafat a'yunuh, langsung tuh air matanya mengalir. Nangis. Sampai selesai dibacakan, Raja Najasyi bilang kayak begini. Sungguh demi Allah yang menurunkan ayat-ayat ini, dialah yang telah mengutuskan Nabi Isa kepada kami. Innahu la yakhruj min mishkatin wahid. Ayat ini dengan ayat yang kami baca dalam Injil sungguh bersumber dari sumber yang sama. Kemudian bertanya kepada Sayyidina Ja'far,
bagaimana caraku untuk ikut agama kalian. Masuk Islam. Makanya kadang-kadang kita tuh ya, kita kan ngelihat nih kan, wah kita didatengin musuh nih, mau balikin kita, tunggu dulu. Malah justru dengan cara seperti itu, malah ternyata jadi sebab Islamnya Raja Najasyi. Kalau merekanya yang datang gitu ke kerajaan, kemudian bilang kita mau matur, kita mau dakwah, belum tentu Raja Najasyi mau masuk Islam. Betul nggak? Akan tetapi dengan cara seperti itu ternyata malah yang dikirain mademin cahaya malah justru semakin menerangkan cahaya tersebut. Makanya nggak usah takut. Kita kalau mau dakwah aja, nggak usah takut teman-teman. Kalau kamu kebanyakan takut dalam jalan dakwah, ini mesti dipertanyakan, dakwahmu li'la kalimatillah atau li'la'i nafsik. Kamu mau dakwah, mau memberdirikan, membesarkan nama Allah, atau kamu mau membesarkan nama dirimu sendiri? Gitu. Oh ntar kalau saya ngomong kayak begini, ntar saya gak disukai sama orang lain. Nah tuh, itu berarti kamu selama ini dakwah ngajak orang kemana? Saya mau ustazah kalau misalnya hadir ngaji-ngaji gitu, saya emang gak suka ngajakin teman-teman, tetangga-tetangga gitu, gak suka saya. Saya pergi-pergi aja. Kenapa gitu soalnya? Mereka mah suka ngomongnya gak enak ustazah. Gak pernah mau diajakin. Itu kan? Teman-teman saya sekalian, udah pernah belum ngajakin? Belum pernah sih. Ajakin dulu. Bahasanya yang enak, ngajakinnya yang enak. Biar orang semakin tahu. Ternyata ada healing yang jauh lebih healing daripada terbang ke Ubud. Ada healing yang lebih healing ternyata dari sekedar mendengarkan musik relaksasi. Kan gitu ya? Gitu. Jadi sekalian kita mau ikutan dakwah gitu, bismillah, nggak usah takut. Bismillah. Wala takhafanna laumata laim. Janganlah kalian takut terhadap celaan orang yang mencela. Selagi tujuan kita li'la kalimatillah, disakitin orang, diapain orang, difitnahin orang gitu. Ya biasa-biasa aja. Meskipun buat saya ya, misalnya gitu ya, saya cari tahu misalnya kayak tekanan buat saya atau ujian buat saya tuh yang paling besar bukan malah difitnah gitu. Kalau ada orang fitnah, ada orang ngatain yang gak enak gitu, saya mah sambil lalu aja lah. Teman-teman saya sekalian, yang nyakitin buat saya tuh yang berani foto. Gitu. Kenapa gitu? Nggak bantuin amat sih, orang cuman mau jaga diri doang loh. Tapi kan cuman sekedar foto ustazah, buat kamu sekedar, buat kami tidak sekedar. Sebab ini yang berusaha untuk kami jaga. Ini yang berusaha untuk kami lakukan sebagai tiket. Menyampaikan kami kepada semoga Sayyidah Fatimah Zahra. Menyampaikan kami semoga kepada perempuan-perempuan solehah yang sudah sangat menjaga diri mereka di saat kehidupan mereka. Jadi kalau kamu mau ngomongin saya di luaran apa kayak gitu yang gak bagus gitu, saya terserah. Please, jangan foto saya, jangan video saya gitu. Wah kok ustazah cuman buat pribadi doang kok di galeri ustazah. Jadi kalau malam-malam saya kangen, saya liatin, nggak usah. Nggak usah kangenin saya, nggak usah liatin saya di HP-mu. Kalau kamu mau untuk bisa kita senantiasa terhubung, taruh saya di hatimu. Itu jauh akan lebih membahagiakan saya dan mudah-mudahan dengan itu Allah SWT berkenan untuk menurunkan rahmat di dalam hatimu itu. Gitu.
Ini sama saya, apalagi mengguru saya. Teman-teman saya sekalian, apalagi sama guru saya. Ada yang berani foto hubabah gitu. Itu menurut saya aja sebagai anak beliau, sebagai murid beliau, jadi merasa bahwa saya telah durhaka kepada beliau gara-gara kamu gitu. Jadi tolonglah saya, kalau sampai beliau gara-gara itu nggak mau lagi datang ke Indonesia, menurutmu yang rugi siapa? Kita semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya sangat tekankan kepada teman-teman. Jangan kamu berpikir karena kamu memang mau foto kamu ada di mana-mana, kamu seneng kalau ada orang upload foto kamu, misalnya gitu. Kamu jadi merasa semua orang seperti kamu. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Maka tolong jaga hal ini sebagai bagian dari adab kita dalam menuntut ilmu, adab kita kepada hamba-hamba Allah. Apalagi yang seperti beliau itu kan, saya sangat yakin beliau adalah hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyah min auliyaillah. Hati-hati. Hati-hati. Siapapun di antaramu yang mungkin kemarin melakukan hal tersebut, walaupun untuk pribadi, segera bertaubatlah, hapuslah sebelum sesuatu yang buruk menimpamu. Bukan karena apa-apa, saya nggak lagi ngancem apa-apa teman-teman. Tapi kecemburuan Allah terhadap mereka tuh luar biasa besarnya. Hati-hati. Gitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kepada itu tadi. Jadi yang dikirain bakalan bisa memadamkan cahaya Allah ternyata malah justru bikin semakin terang. Udah tuh pulang dalam keadaan gigit jari. Mau gimana lagi udah tuh nggak bisa apa-apa lagi Abu Sufyan terhadap anaknya. Teman-teman sekalian, maka Ummu Habibah sekarang alhamdulillah dalam damai, dalam tenang, dalam beliau bebas ngerjain sholat enak gitu kan ya, ngerjain ibadah zikir enak gitu. Ntar kumpul sama Asma binti Umes, cerita-cerita tentang Islam ini itu segala macam, senang, enak, alhamdulillah. Sesakan itu belum diwajibkannya sholat 5 waktu, iya, tapi sudah diwajibkan sholat 2 kali, sholat siang sama sholat malam. Dulu tuh ada sholatnya tuh 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Dan itu teman-teman bukan berarti wah enak ya kalau gitu ya, kalau awal Islam tuh ya sholatnya cuma 2 pagi 2 malam gitu. Jangan kamu kira gampang, sholatnya bertaruh nyawa pada masa tersebut. Asal ketahuan orang yang nggak beriman bisa jadi dipenggal kepala, ditusuk badan, atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat fadih, sangat buruk sekali gitu. Sehingga sekalian, lagi enak-enak nih emang, hidup tuh emang jangan ngarep bahkan mulus gitu. Jangan ngarep mulus kayak jalan tol, karena bahkan jalan tol pun bergelombang. Jalan tol pun juga banyak hambatannya ternyata. Sehingga sekalian saya muliakan, ini lagi enak-enaknya nih, ujiannya tuh enggak gitu aja selesai. Ummu Habibah kayak sebulan, 2 bulan, alhamdulillah tenang, keadaan enak, ibadah enak, tahu-tahu ngimpi. Ummu Habibah teman-teman saudara sekalian mimpi, ini udah lagi enak-enak, lagi tenang-tenang nih. Ummu Habibah ngerasanya ini udah damai, sentosa, aman, sejahtera gitu ya. Subhanallah, ujiannya datang lagi berupa mimpi. Di ngimpi suaminya tuh kayak masuk ke lautan. Kayak masuk ke lautan gitu, lautan kayak penuh gelombang, buas gitu ya lautannya ya.
lautan luas dan buas, kayak lagi ombaknya gede gitu, bergulung-gulung gitu. Suaminya tuh kayak masuk ke sana gitu, sempat ngeliatin dia gitu, tapi terus masuk sampai tenggelam kelalap sama ombak. Tenggelam gitu. Sedih banget dia. Tapi dia nggak ngerti mesti cerita kemana gitu. Dan ini beliau ceritakan sesudah kejadiannya bertahun-tahun kemudian ya. Sesudah terlewat dari semuanya baru nih beliau ceritakan. Jadi waktu kejadian itu beliau nggak cerita sama siapa-siapa gitu. Sedih banget nih apa yang akan terjadi nih sama suami saya. Teman-teman saudariku sekalian, beneran kejadian. Suaminya mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh. Yang kemudian suaminya bilang, suaminya sering kumpul-kumpul sama teman-teman orang-orang situ, warga lokal gitu ya, yang adalah beragama Nasrani, dan mereka itu kan memperbolehkan, tentu ajarannya Nabi Isa saya nggak tahu ya, tapi mereka itu kan memperbolehkan minum khamr nih, jadi dia pun diajakin tuh suka mabok-mabokan gitu, barengan sama mereka ini. Kebawa lah suaminya satu hari pulang kepada istrinya sambil bilang, wahai Ummu Habibah, gimana kalau kamu ikut saya aja? Maksud kamu gimana? Saya sekarang sudah ikutan agama Nasrani. Saya sekarang udah masuk agama Nasrani. Yuk Ummu Habibah ikutan sama saya. Mereka akan bayar kita setiap bulan sekian, tunjangan sekian, gandum sekian, ini apa segala macam. Mereka akan bangunkan buat kita rumah, nggak lain nggak bukan. Kalau ajaran sesat itu ngajakinnya bukan kepada kebaikan-kebaikan hati, ketenangan-ketenangan jiwa. Yang diiniin sama mereka tuh kayak sembako, kayak uang, kayak harta, bangunin rumah, dijadikan sebagai pejabat, yang gitu-gitu teman-teman. Makanya saya kayak kurang setuju juga gitu. Kalau misalnya gitu kan, maaf nih ya, kayak misalnya gitu, biar orang rame ya hadir pengajian, gimana kalau kita siapin semua yang hadir dikasih Indomie sebungkus atau sedus gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya kurang ini gitu, nggak gitu cara kita gitu, nggak gitu cara kita. Kalau ajaran itu bagus, ajaran itu baik, bikin enak hati, insya Allah gitu kan. Waduh, sakit hatinya Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, nggak mau, saya ini loh udah menjauhi bapak saya, abah saya karena saya mempertahankan agama ini. Kalau saya mau harta ya sama abah saya aja. Udah jelas-jelasan abah saya itu duitnya banyak, disayang sama saya nggak akan disia-siakan. Lah ngapain saya menjauh dari bapak saya hanya untuk mempertahankan iman, kemudian saya menggadaikan iman hanya untuk karena urusan harta. Nggak ada cerita, nangis Ummu Habibah. Ayolah Ubaidillah, ayolah, sadarlah suamiku, ayo jangan keluar dari Islam. Dia udah kebawa tuh sama setannya dia, sampai kemudian nggak pulang-pulang dari rumah berhari-hari. Ummu Habibah doa. Bukannya hidayah yang dia dapatkan, bukannya suaminya kembali dalam keadaan beriman, malah justru sebaliknya dia dengar kabar suaminya mati, karena mati sedang dalam keadaan mabuk-mabukan bersama dengan kawan-kawannya. Kiamat gak sih? Ummu Habibah udah bingung, gimana nih pilihannya. Dia nggak punya harta juga gitu. Dia nggak mungkin juga hidup di negeri orang sebatang kara sendirian gitu kan. Ya Allah, gimana nih? Dia jalanin masa iddah, teman-teman. Suami mati 4 bulan 10 hari. Jadi dia nggak keluar rumah. Pilihannya nih sesudah iddah nih, saya kemana nih? Balik ke tempatnya bapak gitu kan. Bapaknya kayak begitu. Saya takut nggak bisa mempertahankan iman. Saya takut nanti bapak saya nyakitin saya, ini itu apa segala macem gitu kan. Membuat keadaan jadi nggak enak gitu.
Atau kalau misalnya saya balik ke Mekah ada Nabi Muhammad, tapi saya nggak mau nyusahin Nabi Muhammad, saya nggak mau ngerepotin Nabi Muhammad, ya ampun gimana ini. Sementara tinggal di situ sendirian gitu kan, jadi beban orang juga gitu, takut aja gitu. Ummu Habibah takut kayak begitu. Sementara si umat Islam karena tahu Ummu Habibah suaminya udah meninggal, mereka juga ada gitu, kayak ngasih gitu kan, cari tahu keadaannya Ummu Habibah, udah tenang aja gitu. Dan masih punya juga Ummu Habibah untuk ya buat masa-masa iddah apa nih juga ada gitu. Udah tuh. Apa yang dipilih sama Ummu Habibah? Bertahan di Habasyah dalam keadaan sendirian sebatang kara, ataukah pulang ke Mekah untuk kembali kepada bapaknya? Tidak dua-duanya pilihan Ummu Habibah. Pilihannya adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya juga menjadi pilihanmu dalam setiap badai kehidupan yang datang dalam hidupmu. Datanglah kepada Allah, tujulah Allah, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Allah, ya Allah, hambamu yang tidak berdaya ini datang padamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah hidayah senantiasa kepada kami. Ya Allah, sayangilah kami sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hambamu yang soleh-solehah. Gitu terus. Ummu Habibah semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin menghambakan dirinya kepada Allah. Lagi masa iddah, Ummu Habibah juga nggak kepikir, nih kayaknya Ja'far kan bininya baru satu ya. Nggak ada teman-teman. Gimana caranya ya saya mendekati Ja'far, cakep banget lagi tuh orang, paling mirip kan Nabi Muhammad, ya ampun. Pimpinan kita pula gitu, nggak ada ceritanya. Nih hati tuh emang, hati yang baik tuh modal. Berulang kali saya sampaikan padamu, hati yang baik adalah modal kebahagiaan hidupmu dunia hingga. Pengen biar ada yang menopang hidupnya gini itu nggak ada, larinya kepada Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Disambut sama Allah pasti. Kalau kamu ngerasa enggak Ustazah, saya udah doa sering banget, saya udah tahajud dan segala macem, tapi nggak ada juga Ustazah sambutan dari Allahnya gitu. Pertanyakan niatmu, pertanyakan maumu. Kamu nyari Allah apa nyari dunia? Lah kamu nangis-nangis sama Allah mintanya jodoh kok. Mustajabah. Allah itu zat yang maha rahman, zat yang maha sayang. Ya Allah, saya telah didolimi olehnya, ya Allah, balaslah kejahatannya ya Allah. Lah kamu yang berpenyakit hati, kenapa kamu minta Allah berkomplotan denganmu dalam urusan kejahatan hatimu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang benar minta sama Allah itu minta hidayah, minta cahaya, minta kebaikan, minta rahmat, minta ampunan. Betapa sangat perlunya kita sama ampunan Allah. Minta sama Allah itu rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa sangat pentingnya kita buat disayang sama Allah. Minta sama Allah itu husnul khotimah. Minta sama Allah itu buat didekatkan kepada Nabi Muhammad. Minta sama Allah buat didekatkan kepada hamba-hamba yang soleh. Minta sama Allah, Allah karuniakan kepadamu hati yang bersih. Minta sama Allah, Allah karuniakan kepadamu hati yang baik, hati yang mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan malah minta Allah membalas kejahatan orang atas dirimu. Ummu Habibah minta kepada Allah semua yang dari Allah. Ampunan, rahmat, karunia. Enggak juga minta digantikan. Ya Allah yang lebih cakep dari Ubaidillah. Enggak ada. Ya Allah yang lebih kaya dari Ubaidillah. Enggak ada. Dia meminta Allah.
Ya Allah, suamiku bisa meninggalkanku, bahkan dia meninggalkanmu sebelum meninggalkanku. Ya Allah, aku berharap engkau tidak pernah meninggalkanku. Itu yang diminta sama perempuan solehah ini, teman-teman. Karenanya ketika dia meminta Allah, Allah pun menyambutnya. Dan lihat bagaimana ketika Allah menyambut seorang hamba yang datang kepadanya. Kemarilah, disinilah aku yang akan selalu ada untukmu. Saudariku sekalian, sesudah masa iddahnya habis, beberapa waktu berselang dari itu, datanglah salah satu istri dari Raja Najasyi. Ya, Najasyi punya beberapa orang istri, nah ini salah satunya. Dia datang, dia bilang, wahai Ummu Habibah, saya datang kemari untuk menjadi perwakilan suami saya, Raja Najasyi, yang dapat perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melamarkanmu untuk Nabi Muhammad. Allah tuh kalau mau ngasih nggak tanggung-tanggung. Nabinya langsung yang diperintah, wahai Muhammad, kawinilah Ummu Habibah. Nggak pernah salah pokoknya, kalau ke Allah tuh nggak pernah salah. Kalau yang kamu tuju Allah, yang kamu minta Allah, yang kamu cari Allah, nggak akan pernah salah hidupmu, Dek. Nggak akan pernah salah hidupmu, Nak. Makanya kalau kamu ngerasa hidup kamu salah terus-terusan, berarti nih kamu nih belum nujunya kepada Allah. Harus ada yang kamu benahi dalam urusan niatmu, harus ada yang kamu benahi dalam urusan akhlakmu, harus ada yang kamu benahi dalam urusan hatimu. Nyari apa kamu sebenarnya? Saudaraku sekalian saya muliakan, lihat betapa indahnya jalan keluar, solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ummu Habibah. Sesuatu hal yang bahkan gak pernah dipikir sama Ummu Habibah sebelumnya. Gak pernah. Ummu Habibah doa, minta aja sama Allah. Gak pernah kebayang, ya Allah jodohin deh saya sama Nabi Muhammad gitu ya Allah. Biar beres nih urusan saya. Enggak sepede itu juga Ummu Habibah melakukan hal tersebut, teman-teman sekalian. Beliau tahu siapa Allah di hadapan Nabi besar Muhammad, siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah faham itu. Ia hanya meminta Allah. Karenanya sering saya sampaikan padamu, siapa yang mendapat Allah, dia mendapatkan semuanya, dan dia tidak kehilangan dari apapun. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan semuanya dan tidak mendapatkan apapun. Maka jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun dan untuk siapapun. Akhirnya Ummu Habibah dibawa ke istana sama Raja Najasyi, udah ditentukan tanggal waktunya segala macam, diundangin para sahabat-sahabat, akadlah. Ummu Habibah ditanyain siapa yang mewakilimu di sini. Beliau ada sebut Khalid bin Sa'ad kalau nggak salah, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang waktu itu hijrah di Habasyah, maksudnya yang ada di Habasyah, diminta sama Ummu Habibah untuk mewakili beliau mengakad nikah. Jadi dari pihak Nabi Muhammad mewakilkan akad nikahnya kepada Raja Najasyi, sementara dari pihaknya Ummu Habibah mewakilkannya kepada salah satu sahabatnya yang kalau nggak salah namanya Khalid gitu. Dia yang kemudian menikahkan, jadi resmilah Ummu Habibah sebagai Ummul Mukminin, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berselang beliau pun kemudian di saat masa
Islam sudah hijrah, di saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kemudian keadaan sudah menjadi baik, teman-teman sekalian, menjadi memungkinkan. Ummu Habibah kemudian diminta untuk berangkat juga datang ke Madinah, dan Nabi Muhammad pun mempersiapkan satu rumah di antara istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ummu Habibah. Insyaallah, seorang perempuan solehah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, beliau hidup sebagai wanita yang salehah hingga beliau meninggal dunia di masa kepemimpinan Muawiyah pada usia 84 tahun. Ya, beliau meninggal dunia di masa itu dan menjadi salah satu dari perempuan-perempuan paling berkah, perempuan-perempuan paling salehah, perempuan-perempuan yang sangat indah hatinya, karena memang kalau enggak karena keindahan hati tentu tidak akan dinikah oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perempuan-perempuan solehah yang mengikuti jalan hidup mereka semuanya, insyaallah.